Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Di video kali ini saya akan membuat empek-empek ikan tenggiri lengkap dengan resep kuah cukonya. Yuk bunda, simak terus videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan daging ikan tenggiri sebanyak 700 gram. Di sini ikannya sudah dihilangkan duri dan kulitnya. Nah, lanjut saya menghaluskan ikan tenggirinya menggunakan blender. Masukkan 10 siung bawang putih, tambahkan 1 gelas air, blender bawang putihnya sampai benar-benar halus. Kemudian masukkan semua daging ikan tenggirinya. Ikannya sudah masuk semua, lanjut di blender lagi. Jika sudah mulai seret, tambahkan lagi air sedikit demi sedikit. Air yang digunakan sebanyak 2 gelas ya. Tapi airnya harus dimasukkan secara bertahap. Dan blender daging ikannya sampai benar-benar halus. Jika bunda punya blender yang khusus penggiling daging, itu jauh lebih bagus dibanding menggunakan blender biasa. Nah, daging ikan yang sudah di blender dituang ke dalam wadah yang ukuran besar. Ditambahkan 1 butir telur, tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam atau boleh sesuaikan tingkat asin yang diinginkan, 1 bungkus penyedap rasa. Ada yang bilang lebih enak menggunakan micin, tapi saya tidak punya stok micin di rumah, jadi saya hanya menggunakan penyedap rasa, tapi rasanya tetap enak kok. Lanjut lagi untuk adonan empek-empeknya, saya coba mengaduknya menggunakan mixer, tapi adonannya muncrat ke sana kemari. Jadilah kita beralih mengaduknya menggunakan tangan saja. Lanjut lagi, masukkan tepung sagu tani sebanyak 1 gelas. Tepung sagunya juga dimasukkan secara bertahap. Masukkan 1 gelas terlebih dahulu, diaduk-aduk. Jika sudah tercampur, masukkan lagi 1 gelas tepung sagu berikutnya. Total semua tepung sagu yang digunakan sebanyak 4 gelas. 4 gelas tepung sagu dari 700 gram ikan tenggiri ya. Resep empek-empek yang enak itu takaran ikan tenggirinya lebih banyak dibanding takaran tepung sagunya. Nah, ini dia tepung sagunya sudah masuk semua dan adonannya juga sudah tercampur. Lanjut, alas yang digunakan untuk membentuk empek-empeknya ditaburi lagi dengan tepung sagu tani. Pertama, saya akan buat empek-empek bentuk yang memanjang. Ukuran empek-empeknya silahkan sesuaikan dengan selera masing-masing. Di sini empek-empek lenjernya dibentuk dengan cara diguling-gulingkan di atas taburan tepung sagunya. Saya mau membuat 3 bentuk empek-empek. Ada yang lenjer seperti ini, yang bulat-bulat, dan ada yang kapal selam isi telur. Tapi untuk model empek-empek kapal selamnya, maaf ya, tidak ada videonya karena saya kurang lihai kalau bentuk kapal selam yang isi telur. Empek-empek yang sudah dibentuk tinggal dicemplungin ke dalam air yang sudah mendidih, yang sudah ditambahkan dengan sedikit minyak goreng. Masak empek-empeknya sampai mengapung. Jika empek-empek sudah mengapung, ini tinggal diangkat dan empek-empeknya sudah jadi. Lanjut untuk membuat kuah cukonya. 1 sendok teh ebi kering disangrai sampai matang, kemudian dihaluskan. Ebi kering ini yang akan membuat kuah cukonya lebih gurih. Nah, ebi keringnya sudah halus, ini diangkat dulu. Lanjut lagi, 11 siung bawang putih ditumbuk juga sampai halus. Jika bawang putihnya juga sudah halus, ini tinggal diangkat semua. Lanjut lagi, cabai rawit hijaunya juga ditumbuk sampai halus. Untuk banyak cabai rawit hijaunya silahkan sesuaikan dengan selera pedas bunda masing-masing. Nah, cabai rawit hijaunya juga sudah halus, ini tinggal diangkat semua dan sudah siap digunakan. Kalau gitu lanjut lagi ke gula arennya. 500 gram gula aren masukkan ke dalam panci,
tambahkan 2/2 gelas air. Gelas yang saya gunakan yaitu ukuran 220 ml. Masak gula arennya sampai mencair. Tambahkan 2 genggam asam jawa. Asam jawanya tinggal dimasukkan, masak dengan gula arennya. Jika gula aren sudah mencair semua, masukkan semua bahan-bahannya. Bawang putih, cabai rawit hijaunya, tambahkan garam dan ebi keringnya. Saya tidak menambahkan penyedap rasa atau micin ya. Tambahkan juga 2-3 sendok makan air perasan jeruk. Saya menggunakan jeruk lemocui kalau di kampung saya, yang kecil-kecil yang bulat. Saya kurang tahu ya namanya kalau di daerah Bunda. Nah, lanjut lagi, kuah cukonya dimasak sampai susut, sampai tingkat kekentalan kuah cuko yang diinginkan. Karena selera orang berbeda-beda ya Bun. Ada yang suka kuah cuko yang kental dan ada pula yang suka kuah cuko yang encer. Kuah cukonya sudah matang, ini tinggal diangkat dan disaring dari ampas-ampasnya. Karena empek-empeknya sudah jadi, kuah cukunya juga sudah jadi, tinggal disajikan. Sebenarnya empek-empek dimakan langsung bersama kuah cukunya, tanpa empek-empeknya digoreng pun rasanya sudah cukup enak. Tapi kurang afdol rasanya jika empek-empeknya tidak digoreng. Goreng empek-empek secukupnya, goreng sampai kuning kecoklatan lalu diangkat. Ini empek-empek yang sudah digoreng, bagian luarnya garing tapi bagian dalamnya tetap kenyal dan padat. Pokoknya rasanya sangat enak karena penggunaan ikan lebih banyak dibanding tepung sagunya. Tak lengkap rasanya makan empek-empek tanpa pendamping. Jadi di sini saya menambahkan timun. Timunnya juga dipotong kecil-kecil. Saya lebih suka kulit timun yang dikupas. Karena bagi saya kulit timun yang tidak dikupas sangat mengganggu saat dimakan. Tapi kembali lagi ke selera masing-masing. Nah, semuanya sudah siap, tinggal siapkan wadahnya, ambil empek-empeknya, tambahkan timun dan siram dengan kuah cukonya yang super kental dan gurih. Walaupun tanpa micin, kuah cukonya tetap gurih. Berhubung saya suka kuah cuko yang agak kental, jadi tadi kuah cukonya saya masak agak lama sampai tingkat kekentalan yang saya inginkan. Kuah Bunda rasa empek-empeknya sangat enak, ditambah lagi dengan kuah cukonya yang super gurih dan kental. Yuk Bunda cobain resepnya. Oke Bunda, sekian dulu video dari saya. Selamat mencoba resep-resep yang saya bagikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.